Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2693 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Efesus pasal 4 ayat 7 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau memberikan satu pemahaman, pengertian kepada jemaat Tuhan bahwa kita semua yang telah percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita semua masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia Tuhan, baik itu berupa keselamatan dan kasih karunia dalam hal Tuhan memberikan karunia kepada kita semua orang-orang percaya, supaya kita gunakan itu untuk melayani Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa Tuhan tidak mau saudara yang sudah diselamatkan hanya jadi penonton. Tuhan mau pakai saudara untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini, supaya semakin banyak orang boleh percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Melalui apa saudara? Melalui kehidupan saudara yang telah menerima kasih karunia keselamatan, dan saudara pakai yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah umat Tuhan. Saudara pakai karunia yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat, sehingga hidupmu jadi saksi, jadi terang, jadi garam di tengah-tengah dunia ini, berdampak, berpengaruh, dan hidupmu jadi berkat. Itu yang Tuhan mau. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara yang sudah percaya, yang sudah diselamatkan, melayani Tuhan. Amin. Makanya selalu saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kepada jemaat, kalau kita sudah mendapat keselamatan dari Tuhan, wajib hukumnya kita melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau saudara sudah menjadi orang percaya, tapi saudara tidak terlibat dalam pekerjaan Tuhan,
itu menandakan saudara tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada saudara. Tuhan mau saudara pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan. Dia melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat. Haleluya. Itu yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya di setiap pelayanan atau gereja di mana kita berjemaat, di mana kita melayani, pasti ada 5 jawatan ini di dalam gereja. Saya tidak bilang ada 5 orang, tapi ada 5 jawatan di mana Tuhan beracara di tengah-tengah pelayanan kita. Untuk apa? Untuk membangun iman jemaat. Makanya di setiap gereja pasti Tuhan akan kirim orang-orang yang menangkap tugas dari Tuhan. Ada 5 di sini dikatakan: rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar atau guru. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat tugas dari 5 jawatan ini. Tugas rasul adalah memberitakan Injil. Tugas rasul yang kedua, dia memuridkan jemaat. Yang ketiga, dia melayani baptisan. Ini tugas seorang rasul. Yang kedua, saudara, seorang nabi, tugasnya dia menyampaikan wahyu Allah kepada umat Tuhan. Amin. Dia mendapat pesan dari Tuhan sehingga dia menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan untuk dia sampaikan kepada jemaat. Baik itu berupa teguran, peringatan, dan nasihat. Itu orang yang memiliki karunia nabi. Yang ketiga, pemberita Injil. Tugasnya adalah dia memberitakan Injil. Dia menjalankan misi untuk memberitakan Injil kepada siapapun yang dia jumpai. Dan seorang penginjil sejati, dia tidak akan memaksa orang yang dia injili untuk masuk ke gerejanya dia. Tapi dia mengarahkan di mana gereja yang terdekat dengan orang yang dia injili. Lalu mereka bertobat, percaya. Mereka mau hidup dalam Kristus Yesus Tuhan sebagai pengikut Kristus. Para penginjil ini akan mengarahkan orang-orang yang mereka injili ke gereja-gereja lokal yang terdekat dengan tempat tinggal mereka. Itu penginjil sejati. Dia tidak memandang gereja. Tugas dia adalah memberitakan kabar baik saja. Amin. Itu tugas penginjil atau pemberita Injil. Yang keempat, gembala. Tugas gembala adalah dia merawat domba-domba, merawat jemaat. Dia membimbing, dia mengawasi jemaat. Itu tugas dari gembala. Dia juga merawat dalam arti membalut jemaat yang terluka, yang ada dalam pergumulan. Gembala hadir di tengah-tengah jemaat. Amin. Jangan sampai kita gembala, tetapi kita tidak tinggal di tengah-tengah jemaat. Jemaat ada masalah, pendeta juga nggak tahu. Ini bahaya ini. Ada ajaran-ajaran sesat masuk,
gembala tidak peka, akhirnya apa? Banyak domba-domba atau jemaat yang tersesat. Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas gembala adalah merawat, membimbing, mengawasi, menjaga, melindungi kawanan domba yang Tuhan percayakan kepadanya. Yang terakhir saudara, perhatikan. Jawatan yang terakhir adalah pengajar atau guru. Saudara yang dikasihi Tuhan, tugasnya sudah pasti dia mengajar jemaat dengan apa? Dengan pemahaman Alkitab yang matang. Jadi seorang pengajar, dia bukan hanya belajar instan, tetapi memang dia belajar baik itu akademik, dia memang kuliah, atau dia memang fokus pada bidang tertentu, lalu dia memberikan pelajaran kepada jemaat, baik itu pelayanan di sekolah minggu, pemuda remaja, di kaum keluarga, dan lain sebagainya di tengah-tengah jemaat. Dia memberikan pemahaman yang sangat-sangat dalam, sehingga jemaat itu dia dikuatkan. Dia benar-benar paham arti dalam Alkitab tentang kehidupan sebagai orang percaya. Sehingga dari guru-guru ini, dari pengajar-pengajar ini, jemaat semakin bertumbuh dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekarang ini yang paling ditekankan dalam pelayanan adalah pemuritan, di mana jemaat dimuridkan. Dari mereka lahir murid-murid. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini tugas pengajar. Pengajar ini memiliki peran yang sangat-sangat luar biasa di tengah-tengah jemaat. Karena bisa saja hamba Tuhan yang berkhotbah, mungkin jemaat gak ngerti, tetapi dengan teknik mengajar, orang yang punya karunia mengajar, orang yang tadinya tidak mengerti, ketika dia mengajar, orang itu jadi paham. Saudara, orang yang memiliki jawatan sebagai pengajar di sini, dia akan mengajar di tengah-tengah jemaat berupa seminar, berupa pelayanan-pelayanan tadi saya katakan di sekolah minggu, di kategorial yang lain juga. Sehingga jemaat paham Alkitab, paham akan tugas mereka sebagai jemaat. Sehingga gereja benar-benar hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan, sekarang ini kita gereja harus memuridkan. Amin. Supaya lahir generasi yang diberkati Tuhan. Karena kalau pendeta saja one man show, saudara, ketika pendeta saudara sakit atau mungkin dipanggil pulang ke sorga, pelayanan yang sudah dirintis begitu lama akan terhenti, macet, berantakan, saudara. Karena apa? Karena pendeta atau gembala saudara one man show. Apa-apa dia, semua pelayanan gembala atau pendeta saudara, itu akan mempercepat Tuhan panggil dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah seharusnya semua jemaat terlibat dalam pekerjaan Tuhan ini. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin 5 jawatan tadi ada di setiap gereja. Memang tidak ada yang satu orang 5 itu dia punya, sudah tidak. Tapi bisa saja dari seorang yang mendapat panggilan sebagai gembala, bisa saja dia juga mendapatkan jawatan sebagai pengajar atau sebagai rasul atau nabi, pemberita Injil dan sebagainya. Tapi tidak ada yang satu orang 5 jawatan ini yang dia emban, tidak.
Kalau dia 2-3 oke, ada. Tapi kalau semua keseluruhan dia ambil, tadi saya bilang, ini menyebabkan pendeta one man show. Masing-masing orang percaya, mereka mendapat jawatan. Dan saudara harus peka. Kalau saudara nggak tahu karunia apa yang Tuhan berikan kepada saudara, minta dari sekarang. Berdoa supaya Tuhan kasih tahu. Supaya apa? Pelayanan saudara maksimal. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan 5 jawatan ada di tengah-tengah gereja Tuhan. Tujuannya apa sih? Yang pertama, memperlengkapi jemaat. Amin. Jadi kalau saudara mendapat kasih karunia Tuhan, saudara sebagai tadi rasul, nabi, pemberita Injil, gembala atau pengajar, tujuan Tuhan menganugerahkan kasih karunia itu supaya saudara memperlengkapi jemaat. Amin. Yang kedua, supaya saudara membangun iman jemaat. Dan yang ketiga, supaya semua orang percaya mengalami kepenuhan Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita gunakan semua kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita kembalikan semua pujian, hormat, kemuliaan kepada Tuhan dengan melayani Tuhan dengan maksimal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.